Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Angelika dari Universitas Dia Nusantara, Program Studi Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation, dengan nomor induk mahasiswa 2 1120 1190. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang membaca untuk menulis. Di antaranya ada pengertian membaca, tujuan membaca dan menulis, manfaat membaca dan menulis, dan tahapan membaca untuk menulis. Pengertian membaca. Menurut Anderson, membaca ialah suatu proses untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat. Melihat pikiran terkandung di dalam kata-kata yang tertulis. Adapun menurut Tarigan, membaca ialah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata, bahasa, atau tulis. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca ialah proses memahami proses tertulis yang menggunakan bahasa tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Tujuan membaca. Beberapa tujuan membaca yang dikemukakan oleh Anderson, dan kita membahas tujuan membaca secara umum, yaitu membaca dan memahami teks pendek dengan cara lancar atau bersuara beberapa kalimat sederhana, atau membaca puisi. Menurut kurikulum 1994, tujuan membaca itu: 1. Mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau tidak langsung, mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata sendiri, mampu membaca teks bacaan secara cepat, dan mampu mencatat gagasan-gagasan utama. Jadi, tujuan akhir membaca intinya adalah memahami ide, kemampuan menangkap makna dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk teks bebas, narasi, prosa, ataupun puisi yang disimpulkan dalam suatu karya tulisan ataupun tidak tertulis. Manfaat membaca. Membaca mendatangkan berbagai manfaat, antara lain: 1. Memperoleh banyak pengalaman hidup. 2. Memperoleh pengetahuan umum dari berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. 4. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dunia. 5. Dapat mengayakan batin, memperluas cakrawala pandang dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan budaya, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. 6. Dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan, dapat mengantarkan seseorang menjadi cerdik dan pandai, dapat memperkaya perbedaan kata, ungkapan, istilah, dan lain-lain yang sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. 8. Mempertinggi potensial setiap pribadi dan mempermantap desistansi dan lain-lain. Amir 1996. Demikian besar manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan membaca. Berikut selanjutnya ada jenis membaca. Ditinjau dari segi bersuara atau tidaknya, orang waktu membaca itu terbagi atas: 1. Membaca bersuara, yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang meliputi alat bagi guru, murid, ataupun membaca bersama-sama orang lain. Jenis membaca itu mencakup: A. Membaca suara nyaring dan keras. Biasanya dilakukan dalam buku petunjuk guru Bahasa Indonesia untuk SMA disebut membacakan. Dan ada hal yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring: ada intonasi, lafal, jeda, ekspresi. Karena ekspresi adalah cerminan sedang apa kondisi perasaan kita. Lalu membaca teknik. Membaca teknik biasa disebut membaca lancar. Dalam membaca teknik harus diperhatikan cara atau teknik membaca yang meliputi cara pengucapan bunyi, bahasa meliputi kedudukan mulut, lidah, dan gigi, cara menempatkan tekanan kata, tekanan kalimat, dan fungsi tanda-tanda baca sehingga menimbulkan intonasi yang teratur, kecepatan mata yang tinggi, dan pandangan mata yang jauh. Lalu membaca indah. Membaca indah hampir sama dengan membaca teknik, yaitu membaca dengan memperlihatkan teknik membaca, terutama lagu, ucapan, dan mimik membaca sajak dalam apresiasi sastra. Lalu ada
membaca tidak bersuara atau dalam hati, yaitu aktivitas membaca dengan mengandalkan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Jenis membaca ini bisa disebut dengan membaca dalam hati, yang mencakupi diantaranya ada membaca teliti, membaca pemahaman, membaca ide, membaca kritis, membaca telaah bahasa, membaca skimming, membaca cepat. Lalu hal yang harus dihindari dalam membaca. Satu, ada subvokalisasi. Kesalahan subvokalisasi ini dimaksudkan adalah ketika membaca mulut dan hati sama-sama ikut berujar. Biasanya kendala ini muncul ketika Anda terbiasa mengulangi bacaan, mengeluarkan suara, atau membaca dalam hati. 2. Finger painting. Mungkin Anda pernah mengalami atau melihat ketika membaca menggunakan pointer atau petunjuk. Di sisi lain, ada mitos mengatakan bahwa ketika membaca tak boleh menggunakan petunjuk atau jari tangan. Mitos ini dipercaya juga oleh banyak pendidik dan para orang tua yang mengajar anak-anak membaca. Kebiasaan membaca menggunakan petunjuk seperti ini merupakan kesalahan dalam membaca cepat yang disebut finger painting. Ketiga, ada regretio. Secara sadar ketika membaca, kadang-kadang mata kita tertuju pada kata-kata atau kalimat yang sudah dibaca. Ada kalanya ketika membaca, pikiran atau otak memikirkan bacaan yang lalu dan memikirkan hal lain di luar isi bacaan. Lalu ada backskipping. Ketika membaca secara tidak sadar, kadang-kadang kita mengulang bahan bacaan, kata atau kalimat sebelum topik yang dibaca diselesaikan. Ada menggerak-gerakkan kepala. Yang dimaksud dari menggerak-gerakkan kepala adalah saat membaca terkadang kepala kita mengikuti arah bacaan yang sedang kita baca, sehingga hal tersebut mengganggu dan mengurangi daya konsentrasi saat membaca. Ada pengertian menulis. Dalam menulis, semua unsur keterampilan berbahasa harus dikonsentrasikan secara penuh agar mendapatkan hasil yang baik dan benar. Kemampuan menulis yang baik memegang peranan yang penting dalam kesuksesan, baik itu menulis laporan, proposal, atau tugas kuliah. Pengertian menulis diungkapkan oleh Barley Bram 2002, In Principle. Lalu ada tujuan menulis. Adapun tujuan menulis yaitu: 1. Menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta ataupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa, agar halayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Ada membujuk melalui tulisan. Seorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap, apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakannya. Mendidik. Yang ketiga, ada mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, yang wawasan pengetahuan seorang akan terus bertambah, kecerdasan terus diasah, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Terakhir, ada menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi bukan monopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak dapat pula berperan dalam menghibur halayak pembacanya. Abdurrahman dan Waluyo menyatakan bahwa tujuan menulis siswa di sekolah dasar untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar tugas-tugas yang diberikan di sekolah dengan harapan melatih keterampilan berbahasa dengan baik-baik. Tujuan menulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Menurut Syafi'i, mengubah keyakinan pembaca, menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca, merangsang proses berpikir pembaca, menyenangkan atau menghibur pembaca, beritahu pembaca, dan memotivasi pembaca. Itu. Lalu ada manfaat menulis. Kemampuan menulis permulaan memiliki manfaat, terutama pada kemampuan menulis lanjutan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Manfaat tersebut diantaranya: 1. Memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. 2. Meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. 3. Sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan.
4. Kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. 5. Mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasannya sendiri. Pada umumnya, penulis juga akan mempunyai manfaat yang akan ditulisnya diantaranya secara material, secara non-material, dan popularitas. Jenis menulis. Jenis-jenis menulis. Dalam menulis dikenal berbagai macam jenis menulis. Di antaranya adalah 1. Deskripsi adalah penggambaran untuk melukiskan perasaan dari penulis. 2. Narasi yang bersifat imajinasi. 3. Eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Dan 4. Argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca untuk membuktikan pendapat pribadi. Kurniawan, 2007. Pada intinya, menulis digunakan untuk memberikan informasi tentang hal baru, pendapat maupun tentang pribadi penulis kepada pembaca. Membaca untuk menulis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan untuk dikembangkan. Menulis ada proses kreatif menuangkan gagasan dalam bahasa tulis untuk tujuan memberi informasi, meyakinkan atau menghibur yang menghasilkan karangan atau tulisan. Istilah menulis sering melekat pada proses kreatif yang bersifat ilmiah. Istilah mengarang lebih melekat pada proses kreatif yang non-ilmiah. Yang membuat tulisan-tulisan memaparkan aspek khusus iptek dengan menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tahapan membaca dan menulis. Tahapan membaca. 1. Membaca bahan yang telah dipelajari. Tahap 2. Menyusun kata-kata struktur dari bahasa asing yang telah diketahui menjadi bahasa dialog atau paragraf yang beraneka ragam. Tahap 3. Membaca bahan yang berisi sejumlah kata dan struktur yang masih asing atau belum biasa. Tahap 4. Pada tahap ini merupakan spesialis dalam bidang membaca mengajukan penggunaan teks sastra yang telah disederhanakan atau majalah-majalah sebagai bahan bacaan. Tahap 5. Pada tahap ini seluruh dunia buku terbuka dan pengertian bahan bacaan tidak dibatasi. Tahap menulis. Ini tahap menulis diantaranya 1. Pemilihan topik atau tema. Tahap kedua, membuat kerangka tulisan atau draft. Tahap ketiga, menulis atau merangkai kata. Tahap keempat, merevisi atau mengedit, memeriksa kembali hasil tulisan kita. Tahap kelima, penerbitan, langkah terakhir dari serangkaian tahapan penulisan. Kesimpulannya adalah hakikat dari membaca ialah proses memahami proses tertulis yang menggunakan bahasa tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya, sedangkan penulis adalah proses menuangkan ide atau gagasan di mana akan menghasilkan suatu tulisan yang dapat dipahami oleh pembaca. Manfaat dari membaca ialah memperoleh pengalaman hidup. Sedangkan manfaat menulis ialah memperoleh dan meningkatkan pertumbuhan kosakata, meningkatkan kelancaran terus menulis, dan menyusun kalimat. Demikian presentasi materi membaca untuk menulis yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Saya Evita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.